Inilah babak kedua Persitara melawan Persijap Jepara langsung dari Stadion Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Sofyan Morhan, maksudnya ke Enjang Rohiman. Doni FC Regar, kembali Sofyan Morhan, out ball. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Persitara Jakarta Utara. Taufik Kasrun sudah dilakukan, yang dituju adalah Banaken Bosoken. John Takpor kembali ke Taufik. Lepaskan umpan jauh ke depan, maksudnya ke Rahmat Rifai. Tendangan yang cukup keras. Masih jauh di atas Mister Gawang Danang Wiatmoko. Sebuah tendangan yang dilepaskan oleh pemain senior Hariman Siregar. Ya, sebuah spekulasi yang terkesan terburu-buru dilepaskan oleh Hariman Siregar. Tidak tahu, cukup Fry dapat bisa mengontrol bola terlebih dahulu. Yaba, Enjang Rohiman, langsung ke depan, bukan offside Bung. Yang dituju adalah Yogi Alfian, masih Yogi Alfian. Jatuh, kita lihat Yogi. Ya, sebuah tackling, sliding tackle yang cukup bersih dilakukan oleh Taufik Kasrun. Dan cukup tepat untuk menghalau lajunya seorang Yogi Alfian. Yogi Alfian. Tendangan pojok Enjang Rohiman. Yang dituju adalah salah satu pemain tadi, masih gagal. Banaken Bosoken. Bali Banaken Bosoken. Viaba kali ini. Enjang Rohiman. Doni FC Regar tadi juga kurang cermat bola yang diberikan oleh Doni FC Regar. Kembali Doni, lebar ke sisi sebelah kiri. Nur Hadi. Kembali Arnaldo Viaba, masih Viaba. Awono, John Takpor. Yogi Alfian. Hariman Siregar. Berusaha dikejar oleh Banaken Bosoken. Terlalu keras laju bola. Pemain yang memiliki peran yang begitu vital pada babak pertama tadi. Melalui umpan yang diberikannya menghasilkan gol bagi Persitara melalui kaki Yahya Sosomar. Taufik Kasrun. Lemparan ke dalam Taufik Kasrun. Pendek saja ke Yahya Sosomar, masih Yaso. Maksudnya tadi ke Banaken Bosoken. Bola dibuang saja oleh Arnaldo Viaba. Ya, kita lihat sampai turunnya ke bawah seorang Arnaldo Viaba untuk membantu pertahanan bagi Persijap Jepara. Banaken Bosoken, masih Banaken. Maksudnya tadi ke Taufik Kasrun. Hariman Siregar. Masih ada Benji Rudolf. Benji melepaskan umpan ke depan. Berusaha dikejar oleh Rahmat Rifai. Masih Rahmat Rifai. Masih bisa dihalang-halangi oleh Valdo Silva. Sebuah penetrasi yang dilakukan oleh Rahmat Rifai tadi. Valdo Silva, pemain Brasil ini, pemain bertahan Persijap sejauh ini berhasil menciptakan 5 gol dan menjadi top skor bagi Persijap Jepara, Bung. Iya. Tendangan pojok bagi Persitara, Yahya Sosomar.
sudah dilakukan, langsung ke depan gawang. Masih ada Banaken Bosoken dan sayang sekali sebuah peluang emas diperoleh oleh Banaken Bosoken dan juga Rahmat Rifai gagal dimaksimalkan. Ya, saya pikir kesabaran dan ketenangan yang cukup tinggi harus dilakukan, diperoleh oleh seorang Rahmat Rifai. Kita tahu beberapa peluang emas didapatkan dan dimiliki oleh seorang Rahmat Rifai tapi tidak dapat mencapai hasil yang maksimal. Arnaldo Viaba lepaskan tendangan yang cukup keras. Hadi kembali ke M. Irfan. Njang Rohiman. Masinjang lebar ke sisi sebelah kanan. Ada Yogi Alfian. Lepaskan umpan menyusup kanan Yogi Alfian, yang dituju adalah Francis. Kembali Viaba. Masih mental. Evaldo Silva. Arnaldo Viaba. Doni. Kembali kandas serangan Persijap Jepara. Dedi Mulyadi. Masih DM. Pendek ke Rahmat Rifai. Maksudnya kembali ke Dedi Mulyadi. Iya, sayang sekali sebuah serangan balik yang coba dilakukan oleh Persitara. Kita lihat bagaimana tadi Dedi Mulyadi sebenarnya sudah baik sekali pada saat dia melakukan soloran, kemudian memberikan umpan kepada Rahmat Rifai. Hanya saja memang pengembalian umpan dari Dedi kepada Rahmat ini tidak dapat diperbaiki atau tidak dapat dilanjutkan oleh tendangan umpan balik dari Rahmat Rifai. Dalam kerangka lambat, kita nantikan bagaimana proses jatuhnya Viaba tadi. Ya, tidak ada apa-apa sebenarnya. Wasit melihat bahwa bukan merupakan pelanggaran. Ya, kalau kita lihat dalam tayangan ulang tadi, sebenarnya memang tidak mengenai kaki dari Viaba. Roni Tri Prasnanto jauh ke depan. Njang Rohiman ada di situ. Kembali Francis. Pablo Francis kembali ke Njang Rohiman. Pablo Francis lagi. Lepaskan umpan ke sisi sebelah kiri. Sebuah penetrasi Doni. Kembali Viaba. Masih Viaba. Dan kali ini terjatuh kita lihat Viaba, Bung. Ya, ada upaya untuk melakukan diving atau mencoba untuk memancing pemain Persitara melakukan pelanggaran terhadap pemain atau striker Persijap Jepara ini. Hanya saja memang wasit cukup jeli ya, artinya tidak ada yang perlu diberikan fluid di sini. Wasit tidak perlu memunyikan fluid karena memang tidak ada pelanggaran apapun di situ. Kembali Arnaldo Viaba berusaha melewati 2-3 pemain Persitara, dan kali ini wasit Najamuddin melihat bahwa Viaba memang dilanggar. Ya, kali ini memang tepat sekali. Ya. Kita lihat dijepit 2 pemain, dan terakhir kita lihat bagaimana tadi Christoph Awono melakukan tackling. Ya, saya pikir permainan sedikit lebih berkembang dengan masuknya seorang Arnaldo Viaba bagi tim Persijap Jepara. Evaldo Silva tampaknya akan mengeksekusi bola mati kali ini. Kita nantikan mampukah Evaldo Silva menambah pundi-pundi golnya. Evaldo Silva nyaris saja, Bung. Iya, ini adalah tendangan bebas kedua. Sepanjang pertandingan ini dari babak pertama juga bola mati dari titik yang lebih kurang sama posisinya di babak pertama tadi. Dan lagi-lagi sebuah tendangan keras diperlihatkan oleh Evaldo. Hanya saja masih belum menemui sasaran. Banaken Bosoken mengangkat kaki terlalu tinggi. Ya, saya pikir yang sangat harus diwaspadai oleh pemain pertahanan bagi tim Persitara untuk berhati-hati, tidak melakukan sebuah pelanggaran di daerah-daerah garis 16. Kita tahu seorang Evaldo Silva mempunyai tendangan yang cukup akurat, cukup keras. Ini kali keduanya dia mendapatkan sebuah tendangan bebas. Apabila beberapa kali akan diberikan, sangat membahayakan bagi tim Persitara. Nur Hadi
striker yang cukup bisa diandalkan untuk melakukan tandem dengan Arnaldo Viaba. Beberapa kali pada menit-menit awal jalannya babak kedua, mereka sangat merepotkan barisan pertahanan Persitara Jakarta Utara. Kembali tendangan bebas bagi Persijap, dihadapi oleh dua pemain Persijap, Enjang Rohiman dan juga Arnaldo Viaba. Roni Tri Prasnanto tampak semakin serius mengantisipasi beberapa kali serangan dilakukan oleh Persijap. Arnaldo Viaba masih melebar di sudut atas sebelah kiri Roni Tri Prasnanto. Ya, kita lihat selain seorang Evaldo Silva, seorang Arnaldo Viaba juga mempunyai sebuah tendangan bebas yang cukup akurat, flashing yang keras, hanya saja sedikit melenceng dari gawang seorang Roni Tri Prasnanto. Kedudukan sementara masih tetap 1-0. Keunggulan sementara Persitara atas tamunya Persijap Jepara. Kembali serangan Persitara melalui Dedi Mulyadi. Pelanggaran dilakukan oleh Dedi Mulyadi terhadap Evaldo Silva, Bung. Ya, cukup cepat ya. Kita lihat bagaimana pergerakan yang dilakukan oleh Dedi. Saja memang ada pelanggaran dilakukannya terhadap Evaldo Silva. Ya, walaupun relatif aman posisi Persijap pada saat ini, ya, ini berada di posisi ke-6. Tentunya mereka harus tetap bisa memanfaatkan pertandingan terakhir di kandang Persitara ini setidaknya untuk raih 1 poin. Karena sebenarnya mereka cukup berpotensi untuk bisa mendapatkan tambahan poin dari laga terakhirnya ini. Di saat memang kondisi fisik mereka yang sudah nyaris habis, karena seperti kita dengar tadi dari pelatih Junaidi bahwa mereka sudah 10 hari berada di Jakarta atau berada di luar kandang, dan sebelumnya mereka juga sudah menjalani pertandingan yang cukup berat pada saat menghadapi Persija Jakarta. Dan mereka kalah, Bung, dari Persija. Iya, dengan skor 1-3 pada saat itu. Persijap masih terus melakukan tekanan ke barisan pertahanan Persitara. Sebuah umpan oleh Pablo Francis, dan kali ini peluang dimiliki oleh Persijap. Masih gagal Nirvan, dan juga Doni FC Siregar gagal. Masih ada Enjang Rohiman, lepaskan umpan ke sisi sebelah kanan, berusaha dikejar oleh Yogi Alfian. Lepaskan umpan Yogi Alfian ke kotak penalti Persitara, dan tampaknya salah seorang pemain Persitara masih tergeletak di lapangan, Bung. Iya. Hariman Siregar tampaknya. Tampaknya pemain senior Hariman Siregar. Ya, tadi memang pada saat ya ini tenang dari Doni Membentur paha Hariman, Bung. ya cukup keras memang, Bung. Lihat agak sedikit membentur kemaluan dari seorang Hariman Siregar. Beberapa pertandingan sebelumnya pemain Gaek yang satu ini kerap kali di bangku cadangkan, Bung. Ya, Ini adalah merupakan pemandangan yang agak lain di kubu Persitara, bagaimana Hariman Siregar, pemain senior yang telah membela Panji Persitara sejak di Divisi 1, diturunkan sebagai pemain starter. Ya, kita lihat dengan kehadiran seorang John Takpor dapat sedikit menggeser dari seorang Hariman Siregar, tapi kali ini John Takpor agak sedikit dimainkan sedikit ke depan karena tidak adanya seorang Alfredo. Nur Hadi kembali terjatuh. Nur Hadi, Ya, lagi-lagi sebuah pelanggaran dilakukan oleh anak-anak Persitara. Ini yang sangat diinginkan oleh anak Persijap Jepara dengan mendapatkan kebuntuan untuk melakukan kreativitas sistem penyerangan. Tapi apabila ini yang sangat diinginkan, dapat memberikan sebuah tendangan bebas. Mereka mempunyai dua algojo selain Arnaldo Viaba dan juga Evaldo Silva yang mempunyai tendangan bebas yang cukup baik.
masih tertunduk di lapangan. Penjaga gawang Roni Triprasnanto, Bung. Iya, tampaknya akan digantikan oleh Wawan Dermawan. Ya, kita tidak tahu apa yang terjadi sebelumnya pada penjaga gawang Roni Triprasnanto. Sekilas tampaknya kalau kita melihat dari kondisi Roni, Iya. tampaknya memang tidak cukup baik. Dan akhirnya pergantian penjaga gawang dilakukan oleh Persitara. Masuk Wawan Dermawan menggantikan Roni Triprasnanto. Ya, tentunya ini harus menjadi perhatian tersendiri bagi kubu tuan rumah Persitara. Ya, kartu kuning, Bung, kita lihat. Untuk Roni Triprasnanto, Iya, Bung. karena dia tampaknya Berjalan terlalu lama, santai. Ya, sebuah tindakan yang tidak rasional dilakukan oleh seorang Roni. Kita tahu bila menunda-nunda waktu, menit masih 61, di menit 61 dan tidak sangat merubah apabila dia berjalan dengan cepat ataupun lambat. Sebuah set piece melalui tendangan bola mati kembali diperoleh oleh Persijap Jepara. Dan pergantian pemain di kubu Persijap juga dilakukan. Masuk Nurul Huda menggantikan Yogi Alfian. Ya, kita lihat dengan tidak adanya seorang Nurul Huda, maka praktis tidak adanya serangan dari sektor kanan. Kita tahu seorang Nurul Huda seorang wingback kanan yang mempunyai overlapping dan mempunyai bantuan serangan yang sangat baik. Kita nantikan Arnaldo Viaba melakukan tendangan bola mati langsung ke gawang. Nyaris saja, Bung. ya Masih tipis. Di sisi sebelah kanan gawang Persitara Jakarta Utara. Iya. Ya, tapi setidaknya ini bisa menunjukkan bahwa kubu tuan rumah Persitara harus lebih memerhatikan peluang-peluang yang diperoleh oleh Persijap, utamanya adalah memanfaatkan bola-bola mati untuk setidaknya Persitara untuk tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran di daerah berbahaya, di daerah pertahanan mereka tentunya. Ya, saya pikir momen yang sangat berisiko bagi seorang kiper apabila baru memasuki lapangan dan mendapatkan tendangan bebas yang cukup berbahaya. Kita tahu bola terlebih dahulu menyentuh tanah dan itu akan sulit apabila tepat di arah gawang untuk mengantisipasinya. Arnaldo Viaba, masih Viaba, berpindah ke sisi sebelah kanan, pemain yang baru masuk, Nurul Huda. Njang Rohiman, Doni Siregar. Gagal diraih oleh Aji Nurpijal. M. Irfan, masih M. Irfan, berusaha melewati Dedi Mulyadi, Njang Rohiman. Kurang cermat kerjasama yang dilakukan antara Njang Rohiman dan juga Nurul Huda. Aji Nurpijal, Evaldo Silva, Njang Rohiman, lepaskan umpan ke depan. M. Irfan, masih Irfan, pendek saja ke Arnaldo Viaba. Dikawal dengan ketat oleh dua pemain Persitara sekaligus. Banaken Bosoken. Pendek saja ke John Takpor, melebar ke kanan. Ada Dedi Mulyadi di situ. Masih Dedi, berusaha melepaskan umpan. Masih membentur badan Aji Nurpijal. Dedi Mulyadi kembali melakukan hal yang sama. Banaken Bosoken. Juga kurang cermat, Bung. Kali ini Pablo Francis. Pablo Francis berusaha melewati Awono, melebar ke kanan. Ada Nurul Huda di situ. Arnaldo Viaba berusaha melakukan kerjasama 1-2 tadi. Masih gagal. Sofian Morhan, masih Sofian Morhan. Arnaldo Viaba. Nurul Huda. Pendek saja ke Sofian Morhan. Di kotak penalti Persitara, kembali ke Nurul Huda. Dan sebuah heading. Ya, baik sekali. Kita lihat bagaimana kerjasama yang cukup rapi antara Nurul Huda. Kemudian kita lihat bagaimana tadi Viaba. Sebuah crossing. Diakhiri, cukup sempurna. Iya. Sebuah heading dari Pablo Francis. Tapi kita lihat bagaimana
Wawan Darmawan berada dalam posisi yang sangat tepat sehingga mematahkan peluang emas yang dimiliki oleh Persijap Jepara melalui Pablo. Ya, kita lihat begitu perbedaan yang sangat besar ketika masuknya seorang Arnaldo Villalba dan juga sekarang Nurul Huda bagi tim Persijap Jepara. Dengan begitu padu kerjasama yang dibangun dari sektor kanan dengan melepaskan crossing yang sangat matang diberikan terhadap Pablo. Hanya saja sundulan Pablo tepat di bawah pelukan seorang Wawan Darmawan. Pablo Francis berusaha melewati Benji Rudolf, berhasil kita lihat Pablo Francis. Umpan pendek, sebuah tendangan first time dari Arnaldo Villalba. Sayang sekali, masih jauh melayang di atas Mr. Gawang Wawan Darmawan. Kembali selamat gawang Persitara. Iya, mungkin ini adalah contoh yang tadi ditiru oleh kubu Persijap ketika tadi Yaso mencetak gol melalui umpan Banaken melalui proses seperti ini. Hanya saja ketika Persijap Jepara melakukan hal yang lebih kurang sama, ini tidak membuahkan hasil. Saya melihat Villalba masih terburu-buru dalam melakukan penyelesaian akhir, mencoba untuk memanfaatkan umpan yang tadi dilepaskan oleh rekannya. Dan Pablo. tampaknya pergantian pemain, Bung, dilakukan oleh kubu Persitara. Keluar Dedi Mulyadi, digantikan oleh Joni Eko Budi, nomor punggung 22. Arnaldo Villalba, masih ada Awono, Taufik Kasrun. Yang dituju adalah John Takor. Berjibaku kita lihat 1 lawan 1, 2 pemain antara John Takor dan juga Sofian Morhan. Pengawalan yang cukup ketat memang seringkali dilakukan oleh Sofian Morhan terhadap barisan depan pemain Persitara, Bung. Taufik Kasrun, Awono, masih Awono. Pendek saja kita lihat Rahmat Rifai. Kembali Rahmat Rifai berhasil mencuri bola, Bung. Masih Rahmat Rifai. Dan tampaknya Najamuddin, wasit Najamuddin melihat bahwa bola telah meninggalkan lapangan pertandingan, menghasilkan tendangan pojok bagi Persitara. Yahya Sosomar tampaknya akan mengeksekusi bola dari tendangan pojok ini. Pemain yang menciptakan gol pertama bagi Persitara di babak pertama tadi sudah dilakukan langsung ke depan gawang dan masih bisa ditip oleh Danang Wihatmoko. Sebuah safety yang dilakukan seorang Evaldo. Apabila Evaldo tidak melakukan heading, maka seorang Benji telah Menanti bola, menanti bola. Banaken Bosoken, Benji Rudolf juga jauh ke atas membantu penyerangan. Kembali tendangan pojok diperoleh oleh Persitara dan Yahya Sosomar. Lagi-lagi kali ini placing bola yang jauh dari sasaran. Coach Junaidi, pelatih Persijap Jepara, begitu serius memberikan instruksi kepada barisan pemainnya, Bung. Ya, memang adanya perubahan taktik dengan memasukkan Villalba kemudian Nurul Huda. Serangan yang dibangun oleh Persijap ini jauh lebih hidup. Kita lihat tadi beberapa kali sebenarnya peluang emas sudah mampu mereka ciptakan. Dan jika ini terus mereka perlihatkan, konsistensi permainan ini bisa mereka teruskan hingga menit-menit berikutnya. Saya kira kesempatan mereka untuk bisa menyamakan kedudukan ini masih cukup besar. Injang Rohiman lepaskan umpan, berpindah ke sisi sebelah kiri. M. Irfan terjatuh, kita lihat M. Irfan. Dalam gerak lambat bagaimana Regi Radityo. Iya, ini jelas sebuah pelanggaran, Bu. Karena kalau kita lihat memotong pergerakan lawan yang sebenarnya memiliki peluang untuk meneruskan bola tersebut.
wingback kiri Persijap Jepara memang kerap kali membantu penyerangan. M. Irfan, Nurul Huda, masih Nurul Huda, jauh ke depan yang dituju adalah Pablo Francis, masih Pablo, balik ke Enjang Rohiman, Enjang Rohiman. Ya, tidak ada support dari rekan-rekannya. Lihat bagaimana tadi Enjang Rohiman tampak begitu kesal. M. Irfan, Aji Nur Pijal, Arnaldo Viaba melebar ke sisi sebelah kanan. Nurul Huda ada di situ, masih Nurul Huda masuki kotak penalti Persitara. Enjang Rohiman lepaskan umpan dan sebuah tendangan first time masih gagal. Serangan bertubi-tubi masih terus dilakukan oleh Persijap di babak kedua ini, Bung. Ya, kita lihat serangan demi serangan lebih dominan dibangun dari sektor kanan bagian anak Persijap Jepara dengan kredibilitas kontribusi bagi seorang Nurul Huda mempunyai daya juang, daya serang yang sangat tinggi, dapat membantu untuk mendobrak pertahanan anak Persitara. Kurang jelas arah bola yang dilakukan oleh Banaken Bosoken tadi. Memasuki menit ke 70-72 di babak kedua ini, kita melihat bagaimana posisi yang dilakukan oleh Banaken Bosoken tampaknya kembali ke belakang, Bung. Iya. Tapi saya kira Persitara harus tetap melakukan atau harus terus menekan. Karena saya kira 1-0 ini belum termasuk aman kalau kita melihat bagaimana gencarnya serangan yang diperlihatkan pemain-pemain Persijap Jepara. Doni Siregar kembali kandas, Pablo Francis, Enjang Rohiman melebar ke kiri. Yang dituju adalah M. Irfan, Doni Siregar lagi kembali ke M. Irfan. Terlalu lintas bola gagal dikejar oleh M. Irfan. Iya, cukup kocar-kacir para pemain belakang dari Persitara dalam mengantisipasi atau mematahkan serangan bertubi-tubi yang dibangun oleh para pemain Persijap. Kita lihat bagaimana tadi serangan dari sayap kiri maupun dari sayap kanan yang dilakukan oleh Persijap Jepara. Ini beberapa kali menghasilkan peluang yang nyaris saja menggetarkan gawang dari Persitara. Wawan Dermawan, pemain yang tadi masuk menggantikan Roni Tri Prasnanto pada babak kedua. Awono, masih Awono. Pendek saja kita lihat ke Hariman Siregar. John Takpor masuki daerah pertahanan Persijap. Masih John Takpor melepaskan tendangan. Iya. Gol! Sebuah tendangan yang cukup keras dari John Takpor akhirnya mampu merubah kedudukan menjadi 2-0. Cukup dingin. Keunggulan sementara bagi Persitara atas Persijap Jepara. Ya, cukup dingin apa yang diperlihatkan John Takpor. Sebuah tendangan yang terarah yang cukup keras. Pada akhirnya mampu menggetarkan gawang dari Persijap dan memberikan keunggulan 2-0 bagi Persitara. Tapi kita lihat juga gol yang telah dilesatkan oleh John Takpor. Bagaimana tanpa ekspresi kita lihat John Takpor, dan ini adalah bentuk dari kegembiraan. Ya, saya pikir selain dengan kejelian dan tendangan yang akurat dilakukan oleh seorang John Takpor, kita lihat kelalaian bagi sisi pertahanan bagi anak Persijap dengan keasikan menyerang dan lupa bertahan. Itulah kita lihat begitu frainya seorang John Takpor dapat melesatkan tendangan dari daerah 16. Hanya satu kalimat yang pantas untuk sebuah gol yang diciptakan oleh John Takpor. Luar biasa. Sebuah tendangan keras menyusur tanah tidak disangka-sangka oleh Danang Wihatmoko. Berhasil membuat Persitara unggul 2-0 atas Persijap Jepara pada babak kedua ini. Ya, tentunya dengan keunggulan 2-0 ini akan membuat peluang mereka memenangkan pertandingan jauh lebih besar. Di saat tadi Persijap juga melakukan tekanan yang cukup membahayakan lini pertahanan dari tuan rumah Persitara. Namun dengan keunggulan 2-0 ini tentunya Persitara akan lebih ringan untuk mempertahankan keunggulannya.
dibandingkan dengan mereka hanya unggul 1-0 sementara lawan terus melakukan tekanan. Ya, saya pikir juga salah satu kejelian dari pelatih Persitara dengan menarik seorang Deddy Mulyadi dan menaruhkan seorang Joko Eka Budi, dan untuk mengembalikan seorang Banaken Bosoken ke posisi yang semulanya dalam defender. Kita lihat untuk mengantisipasi bola-bola crossing, bola-bola atas, seorang Banaken dengan tinggi yang sangat memadai dapat menghalau bola-bola atas dari lajunya serangan anak-anak Persija Jepara. Dua gol keunggulan sementara Persitara atas Persija. Gol pertama diciptakan oleh Yahya Sosomar pada menit ke-27 dan gol yang baru saja tercipta melalui kaki John Takpor membuat Persitara unggul 2-0. Christopher Awono, Wawan Dermawan, bola dibuang saja melihat salah seorang pemain masih terkapar di lapangan. Tampaknya Banaken Bosoken, pemain yang pada babak pertama tadi diplot untuk mengisi posisi striker, kali ini kembali ke posisi aslinya menjadi pemain bertahan, dan ini adalah Gendar Uwo. Ya, ini adalah manajer tim dari Persitara, Hari Ruswanto. Hari Ruswanto. Kita lihat bagaimana rambut kribau. Tentu saja ini bukan rambut asli. Iya. Ini adalah rambut palsu yang dia gunakan. Karena yang saya kenal dia tidak memiliki rambut seperti itu. Sebuah hasil yang tentunya sangat pantas untuk disyukuri oleh barisan ofisial Persitara, dan ini adalah proses gol yang diciptakan oleh John Takpor tadi, sebuah gol berkelas tinggi, Bung. Ya, dengan kepercayaan diri yang begitu tinggi, kita lihat bagaimana Takpor melepaskan tendangan yang cukup keras dari luar kotak 16. Gagal dijangkau oleh Danang Wihatmoko. Dan lemparan ke dalam bagi Persija, M. Irfan. Yang dituju adalah Pablo Francis. Dikandaskan oleh Hariman Siregar. Aji Nurpijal, pendek saja ke Arnaldo Viaba. Masih Viaba. Melebar ke kanan, Doni Siregar. Kembali Aji Nurpijal. Usaha dikejar oleh Aji Nurpijal. Terjatuh, kita lihat Aji Nurpijal. Wasit melihat bahwa itu adalah bukan pelanggaran. Kembali Persija berusaha terus melakukan serangan dan juga tekanan ke barisan pertahanan Persitara. Enjang Rohiman. Aji Nurpijal. Maksudnya ke Arnaldo Viaba tadi. Hariman Siregar melebar ke sisi sebelah kiri. Gagal dikejar oleh John Takpor, pemain yang baru saja menciptakan gol kedua bagi Persitara. Sekaligus gol ketiga bagi Takpor dalam 2 pertandingan terakhir. Kali ini Rahmat Rifai berada pada posisi offside. Arnaldo Viaba begitu jauh turun menjemput bola, Bung. Sofian Morhan berpindah ke sisi sebelah kiri. Enjang Rohiman. Disapu saja tadi bola oleh pemain-pemain Persitara. Taufik Kasrun, kali ini serangan balik cukup cepat. Rahmat Rifai, masih Rahmat Rifai. Terjatuh Rahmat Rifai, diapit oleh 2 pemain Persija, Sofian Morhan dan juga Aji Nurpijal. Bukan pelanggaran. Masih ada Benji Rudolf. Kembali M. Irfan. Masih M. Irfan dibayang-bayangi dengan ketat oleh 2 pemain Persitara. Lepaskan umpan jauh ke depan. Masih ada Taufik Kasrun. Aji Nurpijal. Pablo Francis. Masih Pablo Francis. Masih Pablo Francis. Nurul Huda.
Oh, iya. Berusaha memblessing bola ke tiang jauh. Dan pergantian pemain kembali dilakukan oleh Persija. Masuk Ilham Hasan menggantikan nomor punggung 7 Enjang Rohiman. Ya, pergantian dengan udara segar, dengan nyawa segar. Kita lihat seorang Ilham Hasan menggantikan seorang yang mempunyai gelandang, yang mempunyai daya serang yang lebih tinggi dibandingkan Enjang Rohiman, agar mampu untuk mendobrak pertahanan-pertahanan anak-anak Persitara. John Takpor. Awono sempat terjatuh tadi. Satu di antara 3 Legion Afrika yang dimiliki oleh Persitara, Bung. Memiliki peran yang cukup sentral. Ya, memang kontribusi yang diberikan para pemain asing sejauh ini memang cukup besar. Tidak saja di tim Persitara, tapi juga di tim Persijap dan juga tim-tim lainnya yang pada saat ini memang lebih banyak mengandalkan sektor-sektor intinya pada pemain-pemain asing. Haji Nurpijal tadi kali ini Pablo Francis. Usaha dikejar oleh M. Irfan, dibayang-bayangi dengan ketat oleh Hariman Siregar. Masih M. Irfan. Doni F. Siregar kembali ke Doni. Cukup rapat pertahanan yang diterapkan oleh pemain Persitara. Kembali Pablo Francis. Haji Nurpijal. Oh, ya, sebuah skema penyerangan yang cukup baik dari anak-anak Jepara. Sayang sekali lagi sebuah upaya untuk memperkecil ketinggalan kembali gagal membuahkan hasil, karena kita lihat tendangannya masih menyamping ke sisi sebelah kiri. Satu kesempatan Mas Persijap kembali terbuang cuma melalui kaki Nur Hadi tadi. Masih tetap tinggal 0-2 dari Persitara Jakarta Utara. John Takpor tadi. Kali ini pelanggaran tampaknya dilakukan oleh Hariman Siregar terhadap Arnaldo Viaba. Ini adalah Viaba. Nurul Huda dibayang-bayangi dengan ketat oleh John Takpor. Masih Nurul Huda. Ya, cukup disiplin anak-anak Persitara dalam membendung serangan anak-anak Siap Jepara. Kita lihat begitu ketatnya, begitu banyaknya di benteng pertahanan bagi kubu Persitara. Awono, Yahya Sosomar, Rahmat Rifai, masih ada Valdo Silva. Laskan umpan jauh ke depan. Memang kita tahu dengan skor 2-0 mungkin memberikan sedikit rasa aman bagi anak-anak Jakarta Utara. Ini adalah pemain Ilham Hasan, pemain yang baru saja masuk menggantikan Enjang Rohiman. Harapan untuk terus melakukan tekanan tentunya diharapkan oleh Junaidi dengan memasukkan Ilham Hasan menggantikan Enjang Rohiman, Haji Nurpijal, Doni F. Siregar, Nur Hadi. Masih Nur Hadi, pendek saja ke Pablo Francis, kembali ke Doni Siregar. Masih Doni. Arnaldo Viaba kali ini dibayang-bayangi dengan ketat oleh John Takpor. Yahya Sosomar, lepaskan umpan ke depan, berusaha dikejar oleh Rahmat Rifai. Masih Rahmat Rifai, lepaskan tendangan, Rahmat Rifai. Kembali terbuang peluang emas yang diperoleh Rahmat Rifai, dan ini adalah merupakan peluang emas keempat. Ya, hari ini bukan hari bagi seorang Rahmat Rifai. Kita tahu banyaknya peluang emas yang dimiliki seorang Rahmat Rifai, tapi tidak dapat diselesaikan dengan maksimal. Arnaldo Viaba.
Kita tahu seorang Rahmat Rifai mempunyai naluri gol yang sebetulnya cukup tinggi, tapi pada sore hari ini beberapa peluang emas tidak dapat dilakukan dengan maksimal. Disapu saja oleh Banaken Bosoken tadi. Dibayang-bayangi dengan ketat Rahmat Rifai oleh Evaldo Silva. Kembali gagal usaha yang dilakukan oleh Rahmat Rifai. Kali ini Rahmat Rifai kembali berhadapan dengan Evaldo Silva. Yahya Sosomar kurang cermat. Yahya Sosomar terlihat lebih santai permainan yang diperagakan oleh pemain-pemain Persitara setelah unggul 2-0, Bung. Ya, memang Doni Siregar lepaskan tendangan dari jarak yang cukup jauh. Masih bisa dijangkau oleh Wawan Dermawan. ya, saya kira satu hal yang setidaknya bisa dilakukan oleh Persitara pada saat ini adalah bagaimana mereka terus berkonsentrasi pada lini pertahanan mereka. Karena dalam situasi seperti ini, di mana para pemain Jepara pada saat ini juga terus mengurung lini pertahanan dari Persitara dengan keunggulan 2-0 yang sudah dimiliki. Tentunya ini akan lebih memberikan rasa aman bagi Persitara, dan jika kemudian mereka mencoba untuk lebih merapatkan barisan pertahanan, tentunya ini merupakan sesuatu yang saya kira lumrah demi mempertahankan keunggulan yang sudah mereka miliki pada saat ini. John Songkolai Taktor, Arnaldo Viaba masih bisa dijangkau oleh Wawan Dermawan. Ya, kesempatan terakhir atau sisa-sisa menit-menit menjelang berakhirnya pertandingan babak kedua ini terus dimanfaatkan oleh para pemain Persijap Jepara. Pablo Francis terus berusaha melewati John Taktor. Masih ada peluang bagi Persijap, masih gagal dimaksimalkan. Ya, kita lihat Tampak dua orang pemain itu. Nur Hadi yang tadi mencoba memanfaatkan umpan yang cukup matang dari Pablo. Ya, tapi tampaknya bola juga tidak mengenai kepala dari Nur Hadi. Iya. Karena memang sebelumnya sempat bertabrakan dengan pemain dari Persitara, Ebenje. Dan tampak Ebenje Rudolf masih tergeletak di lapangan setelah mengalami benturan dengan Nur Hadi tadi. Benteng kokoh yang dimiliki oleh Persitara ini beberapa kali mampu melakukan tindakan penyelamatan yang cukup gemilang. Hanya menghasilkan tendangan bebas di jantung pertahanan sendiri bagi Persitara. Ya, 2 menit lagi tampaknya pertandingan akan segera berakhir, dan kalau kita melihat bagaimana upaya yang dilakukan oleh Persijap Jepara untuk mencoba memperkecil ketinggalan 0-2 atas Persitara Jakarta Utara, tampaknya memang cukup sulit. Karena memang lini pertahanan dari Persitara yang terus bermain rapat dengan tidak memberikan sedikit celah pun kepada penyerang-penyerang dari Persijap Jepara untuk mencetak gol. Viaba, Nurul Huda lepaskan umpan jauh ke depan. Ada Nur Hadi di situ. Kembali kandas. Peluang yang dimiliki oleh Persijap Jepara. Masih terus menekan. John Taktor, Ariman Siregar, dan pertandingan tersisa 2 menit tambahan waktu pada babak kedua. Aji Nur Pijal, Doni F. Siregar, lebar ke kiri, ada M. Irfan, masih Irfan. Kembali Viaba, lepaskan umpan ke sisi sebelah kanan dan
Offside, Nurul Huda berada pada posisi offside. Menerima umpan yang diberikan oleh Viaba. Doni If FC Regar, salah satu gelandang yang dimiliki oleh Persijap. Sejauh ini belum mampu membahayakan gawang Wawan Dermawan. Ya, penampilan Wawan Dermawan dengan menggantikan seorang Ronick Tri juga tidak buruk, cukup baik penampilannya pada sore hari ini. Dan beberapa penyelamatan dilakukan oleh seorang Wawan Dermawan. Kembali Doni Siregar, lebar ke kanan. Ada Pablo Francis, Sofian Morhan jauh ke depan. Yang dituju adalah Ilham Hasan. Ilham Hasan, pemain yang menggantikan Njang Rohiman tadi. Wawan Dermawan. Masih bisa dihalau oleh pemain Persitara. Kali ini John Takpor. Lemparan ke dalam bagi Persijap. Evaldo Silva. Dan 2-0 adalah kedudukan akhir yang diperoleh oleh Persitara atas tamunya Persijap Jepara. Gol pertama diciptakan oleh Yahya Sosomar pada babak pertama. Gol kedua oleh John Takpor pada menit ke-73 di babak kedua. Anda jangan kemana-mana, tetap di Jarum Indonesia Super League.